Sebenarnya kita itu kerja secukupnya ya cukup untuk memenuhi hidup kita. Tapi karena logika persaingan tadi, saya harus lebih dari yang lain, saya harus yang paling menonjol, maka kita jadinya habis-habisan. Energi kita terserap ke sana dan hidup kita sangat lelah, capek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada quote yang menarik tentang kepribadian Byron gitu. Kata Russell begini, orang yang tidak bahagia itu seperti seorang pria yang kurang tidur, selalu bangga dengan kenyataan. Ini kamu harus mikir memahami quotes ini. Orang kurang tidur itu kan biasanya orang sibuk, pekerjaannya banyak, tidak sempat ada waktu untuk istirahat, untuk santai. Loh, orang seperti ini tuh loh kan banyak yang membanggakan hidupnya. Saya loh orang sibuk, kalau diajak apa-apa, wah sibuk aku. Wah sibuk aku kan ngono. Jadi kayak kurang tidur. Nah, toh begitu itu kan menunjukkan dia tidak bahagia karena capek, karena lelah. Waktu yang lain santai-santai, dia tegang, dia kerja. Tapi itu pun dia membanggakan fakta hidupnya, kenyataan hidupnya. Padahal dia lelah. Jadi dia itu tidak bahagia sebenarnya. Tapi toh begitu dia bangga dengan kenyataan dirinya yang tidak bahagia. Nah, jadi orang tidak bahagia itu seperti laki-laki yang kurang tidur. Dia selalu membanggakan kenyataan hidupnya. Padahal yang dia banggakan itu orang lain melihatnya kasihan. Sampean kerja keras mati-matian jungkir balik buat apa? Tidak bahagia. Lu biar saya bahagia, tapi kerjanya sendiri tidak membuat bahagia. Itu pun dia banggakan fakta hidupnya. Nah, ini salah satu quote yang berhubungan dengan jenis kepribadian Byron tadi. Kalau kalian ingin bahagia, kalau punya mindset seperti ini harus diubah. Hidupmu tidak santai, tidak nyaman. Meskipun kamu tutup-tutupi dengan ideologi, idealisme macam-macam, kamu kasih alasan, daki-daki, intinya kamu tidak bahagia, kan itu saja. Kan tidak penting alasan itu. Yang penting kan kamu yang menjalani dan merasakannya. Baik, lanjut ya. Yang kedua, ini juga bikin masalah. Kalian tidak akan bahagia kalau mindsetmu adalah kompetisi, persaingan. Gara-gara persaingan ini kan kalian lupa waktu, bekerja terlalu keras, mengabaikan hal kecil sederhana biar bisa menang. Kalian selalu lirik kiri, lirik kanan, jangan-jangan ada yang lebih hebat dari saya, jangan-jangan ada yang lebih pintar dari saya, jangan-jangan ada yang lebih ganteng dari saya. Sudah. Kuliah hari pertama tolah-toleh yang kamu incer, ini yang pintar, lebih pintar dari saya mana ya? Lah yang lebih ganteng dari saya mana ya? Logikamu selalu logika persaingan. Atau jangan-jangan kamu lihat ini motornya yang lebih mahal dari saya mana ya? Persaingan. Jadi akan berat. Kata Russell, bagi saya hal yang ingin saya peroleh dari uang adalah waktu luang dan rasa aman. Namun apa yang diinginkan oleh manusia modern pada umumnya adalah mendapatkan lebih banyak uang dengan maksud untuk menyombongkan diri, kemegahan, dan lebih menonjol dibandingkan orang-orang yang selama ini setara dengannya. Jadi sebenarnya kita itu kerja secukupnya ya cukup untuk memenuhi hidup kita. Tapi karena logika persaingan tadi, saya harus lebih dari yang lain, saya harus yang paling menonjol, maka kita jadinya habis-habisan. Energi kita terserap ke sana dan hidup kita sangat lelah, capek.
Apa ndak boleh maju kalau gitu? Kalau pengen maju, maju saja. Pengen hebat, hebat saja. Ndak usah pakai mindset perbandingan. Melelahkan. Jadi mindset perbandingan itu apa-apa kamu lihat kiri kanan terus tiap hari. Kan itu melelahkan. Kamu ingin selalu menonjol lebih dari yang lain. Kamu menonjol bagus tapi ndak harus dengan logika kompetisi atau persaingan. Hidupmu akan sangat berat. Kalau mindsetmu ini, kamu tidak bisa tidur tenang. Jadi hidupmu tidak akan nyaman. Oke, nanti ada temenmu dapat pasangan, punya pacar, kamu greges. Waduh, kok saya belum ya? Akhirnya nyari sedapat-dapatnya. Nanti temenmu, jadi capek tiap hari kamu ngeladeni kiri kananmu. Temennya beli motor baru, pakai baju bagus, pakai kamu, kamu ndak tenang tiap hari ke puskesmas nanti. Capek melayani kompetisi atau persaingan. Kata Russell, saya tidak memungkiri bahwa perasaan sukses membuat kita lebih mudah menikmati hidup. Apa yang saya tegaskan adalah kesuksesan hanya bisa menjadi salah satu unsur dalam kebahagiaan. Dan itu terlalu mahal dibeli jika semua unsur lainnya dikorbankan untuk memperolehnya. Sukses iya penting, kita bisa bahagia karena sukses. Tapi jangan segalanya untuk sukses itu. Hidup kita ini banyak sisinya yang lain. Kita masih punya sisi kesehatan, kita masih punya sisi kenyamanan hidup, kita masih punya sisi kebersamaan, kemasyarakatan. Ada banyak sekali dimensi hidup kita. Sukses memang salah satunya. Jangan karena hanya salah satu ini, semua sisi hidup kita korbankan. Ini namanya blunder. Tidak jadi bahagia, malah keteteran terus. Lelah hidup kita dikejar-kejar kompetisi persaingan. Ya kompetisi itu kan biasanya deket-deket saja, sekeliling saja kan tidak jauh-jauh. Meskipun misalnya Pak Presiden hebat, tapi sampean kan tidak akan berkompetisi dengan Pak Presiden, kompetisinya sama mahasiswa. Makanya kata Russell, dia punya quote yang menarik sekali. Kata dia, seorang pemulung tidak akan berkompetisi dengan jutawan. Karena dia tidak akan iri. Yang dia iri siapa? Pemulung yang lain yang lebih sukses dari dirinya. Kalian mahasiswa itu tidak mungkin iri sama dosen. Irinya sama siapa? Sama sesama mahasiswa. Kompetisinya juga begitu. Itu yang bikin capek. Oke ya. Boleh kalian maju, boleh kalian hebat, boleh kalian luar biasa, tapi jangan ditempuh dengan mindset kompetisi. Ini menarik ya. Kalau di peradaban barat itu kan selalu logiknya ingin progres. Yang itu kadang demi progres ini dia harus paling nomor satu, paling menonjol, paling hebat dari yang lain. Loh, hebat tidak apa-apa, tapi kalimat dari yang lain itu akan memberatimu. Oke, jadi yang kedua ini ya, hati-hati dengan cara berpikir kompetisi atau persaingan. Ya kecuali kamu pas lagi lomba, itu beda lagi. Nanti kamu main sepak bola, saya tidak mau kompetisi Pak, berat. Ayo beda lagi. Wah, saya kalau perlombaan kayak gini saya khawatir tidak bahagia Pak, tidak apa-apa lah, saya ikhlas, ya tidak ngono, itu beda konteks. Ini dalam perjuangan hidup yang real, bukan dalam olahraga. Oke, kita lanjutkan. Nah, ada lagi penyebab ketidakbahagiaan, itu menarik kalimatnya Russell ya. Boredom and excitement. Boredom itu kebosanan, excitement itu kegembiraan, perasaan gembira yang meluap-luap. Ternyata juga bisa jadi sumber tidak bahagia. Ini ada penjelasannya. Kata Russell begini, yang pertama kebosanan.
bosan itu hanya dimiliki oleh manusia, kata Russell. Hewan tidak mungkin bosan. Hewan itu mungkin kelihatan lesu, mondar-mandir, menguap, tapi mereka bukan bosan. Yang bisa bosan itu emosinya manusia. Ya kalau kamu punya sapi atau kambing, wah kambing saya kok menguap terus, jangan-jangan dia bosan. Enggak, ya dia. Kalau hewan enggak, manusia yang bisa bosan. Jadi bosan ini penyakit yang paling gawat. Karena orang yang bosan itu biasanya ingin sesuatu yang lain dari yang selama ini dia jalankan. Berarti kalau yang selama ini dia menjalankan yang baik-baik, bosen itu, kira-kira sekali-sekali nakal itu mungkin enak ya. Kira-kira kalau sekali-sekali usil itu mungkin enak ya. Itu bahayanya kebosanan. Makanya di buku itu Russell menyebut kebosanan itu biasanya dianggap masalah penting bagi kaum moralis, ahli moral. Karena setengah dari dosanya manusia itu disebabkan oleh bosan. Maka kekuatan menahan bosan itu sangat penting untuk kehidupan yang bahagia. Jadi, apa kamu tidak bosan? Nah, itu kan pertanyaan yang paling menohok itu. Kamu kok jadi anak baik terus sekali-sekali mbok nakal gitu. Itu kan kita tertantang rasanya. Iya ya, kayak gimana rasanya? Mesti begitu. Makanya dalam agama itu kita ditekankan sekali bolak-balik dipesan untuk istiqomah. Kenapa begitu? Karena manusia punya rasa bosan. Sesuka apapun kalian dengan sesuatu, kalau itu kalian ulang-ulang terus, pada akhirnya akan bosan. Itu kalau pakai bahasa ilmu neurosains itu, ya hormonnya sudah tidak diproduksi lagi kalau terus-terusan dipakai. Sifatnya hormonal, rasa senang meluap-luap itu ya pada saatnya akan bosan. Bok kamu misalnya punya pasangan atau punya pacar cantiknya luar biasa. Begitu nembak diterima langsung pacaran. Tahun pertama masih meluap-luap, tahun kedua mungkin tinggal setengah, tahun ketiga biasa. Kalau tahun pertama engkaulah segalanya, satu-satunya, tidak ada yang lebih cantik darimu. Tahun kedua banyak juga yang lebih cantik ternyata. Ya, ini kalau di neurosains urusannya hormonal. Makanya yang pacaran jangan lama-lama. Ada fase jenuhnya. Dan itu manusia. Makanya tadi disebut setengah dari dosanya manusia itu karena rasa bosan. Saya lupa pernah baca di mana itu ada yang bilang jangan-jangan Nabi Adam itu bosan di surga. Digoda setan kok ya mau-maunya itu loh. Mbok kamu nyoba ini pohon itu kan ceritanya begitu. Sampai terus tergoda akhirnya turun ke bumi sudah. Baik. Jadi hati-hati dengan kebosanan, dia akan jadi sumber ketidakbahagiaan. Kalau kalian sudah bosan, itu saatnya berjuang melawan dirimu sendiri. Orang yang bosan pasti tidak bahagia. Kalian yang kuliah, semester awal masih semangat. Biasanya kalau semester 1, 2 itu kelasnya penuh. Begitu 3, 4, 5, mulai kelasnya tinggal separuh, 6, 7, 8, lebih sedikit lagi. Nanti mulai ke kampus lagi semester 13, 14. Karena sudah terpaksa mau kena DO. Kenapa begitu? Jenuh. Jadi tantangannya kebaikan itu rasa jenuh. Ternyata kata Russell, kegembiraan juga begitu. Kegembiraan itu kalau berlebih dan berulang, lama-lama juga bosan. Jadi kegembiraan itu kebalikannya rasa bosan sebenarnya. Bosan dan gembira itu kan beda. Tapi kegembiraan ini kalau melampaui batasnya,
atau berulang terus-menerus, maka yang datang juga kebosanan. Kata Russell, gembira dalam waktu tertentu memang bermanfaat, tetapi terlalu sedikit menimbulkan keinginan yang tidak wajar, terlalu banyak capek. Kamu capek kenapa? Saya capek gembira, Pak. Seneng kok saya ini terus-terusan, bosen lah, Pak. Kalau sudah terus-terusan itu tidak ada rasanya sudah. Sepak bola kok menang, besok menang lagi, menang terus, biasa sudah. Ada berita klubmu menang, tidak kaget. Yang enak itu kalah terus-terus menang, itu seneng, luar biasa. Iya kan, terus kalah lagi, menang lagi. Jadi tiap kali menang kita pesta. Karena memang selama ini tidak pernah menang. Nah, jadi kegembiraan itu kalau terus-terusan tidak ada rasanya. Buahnya jadi kebosanan. Ini agak tragedi, ternyata gembira juga bisa jadi sumber tidak bahagia kalau limitnya sudah terlewati. Dari gembira bisa jatuh pada bosan. Hidup yang tidak dinamis juga bisa jatuh pada rasa bosan. Karena manusia itu punya sifat ingin tahu, ingin mengeksplorasi, menjelajah hal-hal yang baru. Mengulang sesuatu terus-menerus itu pasti bosan. Sebaik apapun perilaku kita, perbuatan kita, kalau diulang-ulang, itu akan melahirkan kebosanan. Cirinya bosan itu biasanya hilang rasa. Rasanya sudah tidak seperti awal-awal dulu. Ya tidak harus dengan pasangan ya. Amal baik saja apa wis. Sholat tahajud, belum pernah tahajud Pak saya. Cobaan tahajud, begitu tahajud, iya Pak, batin saya tenang, rasanya nyaman sholat malam hari. Yo istiqomahlah kira-kira 2-3 bulan. Itu nanti di bulan ketiga gimana rasanya? Sudah biasa Pak, sudah. Itu manusiawi. Makanya dalam agama kita diperintahkan istiqomahlah. Istiqomah itu pertarungan melawan kebosanan. Jadi ya termasuk ngaji-ngaji seperti ini kan jane yang membosankan tuh. Tiap Rebu harus ke sini capek-capek, terus harus mikir, harus itu. Itu saya loh ya. Jadi ya kan yo mboseni to gini terus. Tapi yo gimana lagi, yuk diistiqomahi wong barang apik kan begitu. Kemampuan menaklukkan diri kita sendiri. Jadi inilah penyebabnya tidak bahagia. Cari strategimu sendiri ya untuk bisa mengalahkan kebosanan ini. Karena dia jadi sumbernya ketidakbahagiaanmu. Terus lelah. Wah, ini banyak sekarang yang pakai diksi lelah ya. Lelah saya Pak itu. Lelah apa enggak ngapa-ngapain kok lelah. Yang dimaksud oleh Russell dengan kelelahan di sini, lelah karena pikiran yang tidak stabil dan kecemasan-kecemasan yang tidak perlu. Itu melelahkan. Keraguan-raguan dan kecemasan itu melelahkan. Jadi kalau hidupmu serba ragu itu kan capek. Misalnya kalian pengen minum, minum saja. Tapi kalau tidak ragu-ragu, minum enggak ya, minum enggak ya, kan terus cuma sekedar pengen minum terus jadi capek. Ini enaknya saya bolos kuliah apa masuk ya, bolos apa masuk enak. Kamu mikir berjam-jam gitu dok, kan capek. Mbok ya kalau bolos gitu aja kan selesai. Tapi karena pikiranmu bolak-balik, kecemasan yang tidak perlu, ya sudah kamu hidupmu lelah. Hari ini orang menyebutnya overthinking. Overthinking kan melelahkan. Wong kamu tinggal milih A apa B, gitu aja pikirannya terlalu panjang. Iya atau tidak, iya atau tidak. Terus kamu bolak-balik dengan argumen, kalau ini begini, kalau itu begitu, pada akhirnya yang bulat lagi. Nah, kecemasan dan keraguan itu melelahkan. Banyak kekhawatiran itu bisa dikurangi, kata Russell, kalau kita sadar
betapa tidak pentingnya hal-hal yang menyebabkan kecemasan. Coba kamu sebut, kamu cemas itu karena apa? Kata Russell, nanti kecemasanmu itu akan terbukti bahwa tidak terlalu penting. Cemas masa depan, ya tidak jelas. Buktinya ada orang yang hebat, masa depannya juga tidak sehebat masa lalunya. Ada orang biasa-biasa, masa depannya luar biasa. Jadi tidak ada yang seperti yang kita bayangkan kecemasan kita. Kamu pasti bisa kok melampauinya, melewatinya. Wong yang lebih sulit saja masalah kamu bisa melewati, apalagi masalah sesimpel ini. Itu yang dikatakan oleh Russell. Jadi betapa tidak pentingnya kegelisahanmu terhadap hal kecil-kecil yang tidak perlu. Wong cuma milih warung apa angkringan untuk makan malam ini saja kamu mikirnya kayak mau ujian skripsi. Tidak penting. Ya kalau urusannya besar mending. Kadang-kadang kecemasan kita itu hal-hal kecil yang tidak perlu. Itu yang membuat kita lelah. Kata Russell, orang bijak itu memikirkan masalahnya jika ada tujuan dalam melakukannya. Di lain waktu dia memikirkan hal-hal yang lain. Atau kalau sudah malam hari ya dia tidak usah mikir apa-apa, tidur. Itu namanya orang bijaksana. Tahu kapan saya harus mikir, kapan harus tidak usah mikir. Kapan mikir ini, kapan mikir itu. Itulah orang bijaksana. Nah, kata Russell lebih sadis lagi. Salah satu gejala orang gangguan jiwa itu orang yang meyakini bahwa pekerjaan sangat penting dan libur itu mendatangkan masalah. Kuali, kata Russell. Libur juga penting, kerja juga penting, tapi banyak yang cemas. Saya harus kerja keras ini Pak, saya harus mencapai ini, mencapai itu, sampai tidak sempat liburan. Hidupnya lelah. Liburan pun sambil mikir tugas. Liburan sambil mikir masa depan. Diajak healing jalan-jalan, kamu kok tidak ketawa? Masa depanku gimana ya? Mikirnya kadoan, mau ya dinikmati yang ada di depan mata. Jadi merasa bahwa ini kita membuang-buang waktu, ini jalan-jalan kayak gini, yuk pulang yuk, jangan lama-lama yuk. Itu jadi seolah-olah liburan itu sesuatu yang mendatangkan bencana. Ini kata Russell, orang yang mikirnya kayak gini ini agak sakit jiwa. Bukan saya, Russell loh ya. Jadi hidup kita kalau seperti itu jadi lelah. Bahkan kata Russell, kalau saya seorang tenaga medis, saya akan menetapkan libur bagi setiap pasien yang menganggap pekerjaannya penting. Libur saja. Wah, ini kalau Russell dokter, kalian mahasiswa datang saja, nanti dikasih surat izin panjang. Suruh istirahat. Orang lelah pasti tidak bahagia. Maka atur strategi biar hidupmu tidak melelahkan. Iya, kamu harus beraktivitas, iya kamu harus berkarya, tapi harus ngerti kapan ngeremnya. Jadi ya harus ngaji, ya harus sholat, ya harus kerja, ya harus belajar, ya. Tapi istirahat ya iya. Menikmati hidup ya iya. Nah, ini sumbernya kebahagiaan. Lanjut. Tidak bahagia lagi kalau mindsetmu iri. Jadi iri ini sangat parah kata Russell. Ini salah satu nafsu manusia yang paling universal. Di mana-mana banyak orang iri. Nanti ada yang bantah begini. Yang itu dibantah juga oleh Russell. Kalian mungkin sering, Pak, saya iri untuk kebaikan kok, Pak. Kan kalian begitu. Itu kan ada teman saya hebat sekali, saya iri ingin seperti dia. Kalau bagi Russell itu bukan iri, ya tertantang saja untuk jadi baik. Iri itu kamu ndak rela orang lain hebat. Kamu ndak rela orang lain sukses.
Kamu tidak rela orang lain uangnya banyak. Kamu tidak rela orang lain bahagia sementara kamu tidak. Itu iri namanya. Tidak apa-apa kan Pak? Saya iri biar saya sekaya dia, sehebat dia. Katanya Russell tidak begitu. Biasanya orang iri itu pikirannya bukan gimana saya sehebat dia, tapi bagaimana dia biar tidak sehebat itu. Jadi hasilnya kata Russell bukan yang sudah kita yang tidak beruntung jadi beruntung, tapi yang ada di pikiran kita gimana caranya dia yang beruntung itu jadi jatuh, jadi tidak beruntung. Itu logikanya orang iri. Biasanya naik satu level lagi terus jadi dengki. Kalau sudah dengki ini sudah agak parah. Karena orang dengki itu inginnya hancurnya orang yang dia dengki. Meskipun aku juga hancur, tidak apa-apa. Aku rusak, tidak apa-apa asal dia juga rusak. Aku keluar uang banyak, tidak apa-apa asal dia hancur. Ini orang dengki. Dosaku besar, tidak apa-apa asal dia hancur. Itu orang dengki. Kalau kata Imam Ghazali, orang dengki itu perilaku syaitonia. Seperti setan. Setan itu kan begitu. Ketika dinas oleh Allah, kamu akan masuk neraka. Tidak apa-apa, saya dilaknat sampai besok, tidak apa-apa asal kasih saya waktu untuk menjatuhkan manusia, untuk ngajak manusia juga sama celakanya kayak saya. Itu mental setan. Saya tahu bikin hoax itu dosa, biarlah saya berdosa asal hoaxku viral. Itu sama, itu perilakunya orang dengki. Ini tahun-tahun politik ini kan banyak hoax bertebaran, berita-berita palsu bertebaran. Itu ya semoga isinya baik-baik, tapi kalau hoax apa ya mungkin baik-baik. Isinya biasanya menjelek-jelekkan, menjatuhkan, dan lain sebagainya. Jadi kata Russell, iri hati parah. Salah satu penyakit paling parah dalam hidup manusia. Jika kita hanya membandingkan diri kita dengan orang yang telah mencapai atau memiliki lebih dari yang kita miliki, kemungkinan besar kita tidak akan bahagia. Jadi iri itu lanjutannya tadi. Hidup dengan kompetisi buahnya iri. Kok aku kalah ya? Kok bukan aku saja juaranya ya? Kok selalu sana juara terus? Kita kapan juaranya? Itu terus jadi iri. Ya seperti saya bilang tadi, ini tadi quote yang saya sebut tadi. Kata Russell, pengemis tidak iri pada jutawan. Meskipun tentu saja mereka akan iri pada pengemis lain yang lebih sukses. Jadi karena rasa iri itu ya untuk yang setara dengan kita. Mahasiswa iri pada mahasiswa yang lain, dosen iri pada dosen yang lain. Orang iri bisa dipastikan dia tidak bahagia. Jadi tidak mungkin ada quotes biar iri asal bahagia, tidak ada. Orang iri itu pasti tidak bahagia. Karena apa? Pikirannya disibukkan oleh orang lain, tentang orang lain. Padahal orang yang dia iri mungkin enjoy saja menikmati hidupnya. Kita sendiri yang kelimpungan. Baik, berarti jangan iri ya. Dinikmati saja, disyukuri saja apa yang kita miliki, biar bahagia. Nah, ini juga banyak. Orang tidak bahagia karena rasa berdosa yang berkepanjangan. Kata Russell, perasaan berdosa itu sering jadi sebab tidak bahagia yang paling penting, karena paling berpengaruh, membuat orang tidak nyaman. Biasanya kalau sudah merasa berdosa terus rendah diri. Kadang-kadang bahaya sampai melakukan hal-hal yang merusak dirinya atau membahayakan dirinya. Identifikasi, wah saya orang rendah Pak, saya banyak dosanya Pak, itu kadang-kadang membuat orang tidak produktif, membuat orang tidak jadi maju. Tentu saja dia tidak bahagia. Kalau agama kan petunjuknya jelas, ya kalau berdosa tobatlah, jangan diulangi terus maju. Jangan berlama-lama dikejar dosa. Rasa berdosa yang terus-menerus merusak kita sendiri.
jatuhnya kita rendah diri. Yo diakui saja kita semua ini kan ya pasti pernah dan punya dosa. Untungnya kita itu bisa lupa. Coba ndak bisa lupa itu ya kita stres terus tiap hari mikir dosa kita. Orang berdosa itu apalagi dikejar perasaan berdosa, kecenderungannya pasti tidak tenang. Kalau ngalami apa-apa itu kan mesti disandingkan dengan dosanya. Misalnya kalian tadi mau berangkat ke sini ngambil sandalnya temenmu misalnya. Wah, sandalku kok ndak ada, sandalnya temen aja. Terus sampai di sini kamu ngambil minum gelas, gelasnya ketendang. Kan kamu mesti nyambungkan dengan nyolong sandal tadi. Wah, ini gara-gara nyolong sandal ini mesti saya begini. Loh, orang selalu begitu. Ketika dikejar perasaan dosa, apapun yang dia alami disambungkan dengan dosanya. Biasanya terus membuat dia was-was, ndak tenang. Wah, selamat ndak ya saya nanti? Segalanya lancar ndak ya? Wong ini awalnya saya sudah dosa. Ya jalan paling aman jangan melakukan dosa. Tapi kalau sudah terlanjur berdosa, ya jangan berpanjang-panjang merasa bersalah. Tobat, kan sudah itu aja. Kalau sudah tobat, dimulai lagi yang baru. Ya meskipun jangan diulang-ulang lagi. Saya tak berdosa apa, nanti kan bisa tobat. Dosa lagi, ya tobat lagi Pak. Ini namanya menyepelekan. Jadi ya memang nawa itu Pak, saya tidak akan mengulangi. Kok terus kepepet berdosa lagi? Khilaf Pak. Ya saya tobat lagi, tidak apa-apa. Jadi paling tidak bukan yang disengaja. Tapi rasa berdosa akan menyiksa kita. Maka atasi ini. Entah dengan cara bagaimana yang cocok dengan mindsetmu, tapi jangan hidup dengan kesadaran guilty consciousness. Rasa berdosa yang berkepanjangan maksudnya, bukan rasa berdosa dalam hati bahwa kalau saya salah ya merasa salah, ini tetap harus hidup. Tapi rasa dikejar dosa itu membuat orang tidak bahagia. Baik, ini masih penyebab-penyebabnya. Nah ini menarik. Saya tidak menerjemah, mungkin kalau di buku ada terjemahnya. Persecution mania. Ini istilahnya ya, ini mungkin setara dengan mancing mania ini. Persecution mania itu nama lainnya persecution delusory. Merasa bahwa orang lain itu akan menyakiti dirinya. Jadi merasa bahwa orang itu cenderung mempersekusi dirinya. Mempersekusi dirinya. Kalau ada orang ngomong dia, mesti ngomong aku itu, mesti ngomong aku. Itu persecution mania. Mesti bohong itu kalau sama saya mesti. Jadi selalu merasa dikejar-kejar orang lain yang ingin menyakiti dia. Ya tentu saja kalau kita punya mindset seperti ini kita tidak akan bahagia. Biasanya pikiran seperti ini membuat kita pasang kuda-kuda terus. Kadang-kadang lebih agresif. Sebelum saya disakiti tak sakiti dulu saja. Nah, jadi ini juga membuat orang tidak bahagia. Kata Russell, ada indikasi orang yang merasa seperti ini itu dia merasa aku itu orang baik, yang tidak baik itu orang lain padaku. Kita merasa orang lain itu mesti iri padaku, orang lain itu mesti senang lihat saya celaka. Itu pikirannya begitu terus. Dia lupa bahwa kadang-kadang kita juga begitu jahat sama orang lain. Tapi yang ada di pikirannya orang lain saja yang jahat sama dirinya.